ibunda, bapak dan ibu yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Ba kabarnya pagi ko, le sehat-sehat sadonya. Badan kita le sehat. Hati le sehat. Saku le sehat. Kalau lah sehat saku mudah-mudahan kau tak dapat tu panuh balik kemari. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berkah ini. Alhamdulillah Allah hadirkan kita sadonyo kamu sajikan. Ayahanda ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma. Dua rakaat salat fajar atau dua rakaat sebelum subuh, maka kata Rasulullah lebih elok daripada bumi. Artinya apa? Sia saja kita yang tadi sampai kamu saji ko salat dua rakaat, maka iko Allahu Akbar lebih baik daripada bumi dan isinya. Beruntunglah kita yang alhamdulillah Allah hadirkan pagi hari ini kamu sajikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ketua beserta pengurus PIJ bersama Islamic Center yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ayahanda ibunda jemaah salat subuh Masjid Agung Al-Muttaqin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada subuh berkah ini kita akan membahas sedikit tentang sifat dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad duduk tamanno. Rindu beliau. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau termenung?" Apa kata Rasulullah? "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." "Ya Rasulullah, kami kan ada di siko. Bukan kalian yang aku maksud," kata Rasulullah. "Siapa mereka saudara-saudaramu yang engkau rindukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mereka adalah orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tak pernah melihat aku." Allahu Akbar. Siapa maksud Rasulullah kah? Kita yang hadir subuh kau di masjid kau. Kita beriman kepada Rasulullah, tak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini adalah bukti cintanya Rasulullah kepada kita. Nabi Muhammad ketika beliau berkurban, iko kurban atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Sama dia. Nyambi sekolai iko kurban atas nama Muhammad dan umat Muhammad. Allah. Nabi Muhammad sayang pada kita. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengembuskan nafas terakhirnya, ketika ada kita sakit atau di sana kita yang meninggal, yang disabuinya paling namo amaknya, namo lakinya, namo bininya. Itu pun kalau takana, tuh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, apakah beliau menyebut nama ayahnya? Lah. Beliau menyebut nama amaknya, nama istrinya, nama anaknya. Kita yang diimbau oleh Rasulullah, ummati, ummati. Seolah-olah Nabi Muhammad itu mengimbau nama kita, Riki, Riki, Allah, Budi, Budi, Sinur, Sinur, ada Sinur. Banyak kami pakai Nur saudara Ustaz. Nur Saadah, Nur Habibah, Nur Saimah, pokok Nur saja. Nur Hayati, Allahu Akbar. Maka Nabi Muhammad itu seolah-olah beliau mengimbau nama kita. Ummati, ummati. Salat, salat. Ayahanda ibunda,
Bukti kecintaan Nabi Muhammad ke kita tak ada tandingannya melebihi sayangnya laki ke bini, bini ke laki, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Sayang kita ke keluarga kita belum melebihi sayangnya Rasulullah ke kita. Manusia yang paling sayang dan cinta ke kita. Maka dari itu, mengenali sosok Rasulullah, mengenali akhlak Rasulullah, mengenali pribadi Rasulullah suatu keharusan bagi kita saja. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sia saja yang ikut sunnahku." Hadis dari Anas bin Malik. Sia saja yang ikut sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku kata Rasulullah, kelak bersama denganku di dalam surga. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sado orang yang mencari Rasulullah dalam hatinya, iko pasti orang yang jujur, orang yang elok. Kita kan kadang kalau bos-bos orang nampak dia kita tuh, iko lain nampak kau. Dari mata serah tahu kita. Oh, iko sendiri nampak iko. Nabi Muhammad, sia saja yang mencarinya, ini pasti orang yang jujur. Kita kan kadang bos-bos orang tahu kita tuh. Ustaz, bahas sebenarnya wajah Nabi Muhammad tuh. Ibunda coba cari wajah apa yang hadir kau. Enggak kelihatan. Wajah apa di rumah dia kanan. Gagah atau tidak? Sama gagah di Nabi Muhammad. Cuma bedanya gagah banyak Nabi Muhammad. Gagah seketek kaminan di situ. Gagahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disampaikan Al-Imam Tirmizi Sama'il Al-Muhammadiyah dalam kitabnya disebutkan kitab hadis tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, pertengahan fisiknya. Dahinya, kandangnya agak lebar. Kalau alisnya dalam riwayat rapi hitam bagaikan samui babari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang kira-kira di bawah telinga. Agak bergelombang seketik. Kalau bahasa kitanya ikal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, beliau selalu tersenyum dan wajahnya berseri-seri. Kalau ada orang yang dah membudui saja, suruh kita membudui saja, ikon ikut sunnah namanya kata. Ada orang dakwahnya karih saja, dia parang saja dakwahnya. Nabi Muhammad dakwahnya beliau selalu tersenyum, wajahnya berseri-seri. Nabi Muhammad kalau berjalan, ayahanda pernah tak berjalan di tanah yang agak melereng seketik menurun? Kalau mendaki kan kita membungkuk jalan ya. Kalau menurun tagak badan kita. Maka untuk itulah badannya Nabi Muhammad, tagak gagah. Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mana gagahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada 100%, maka 50% kau ikulah keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50% lain 5, 20% dibagi 2, 25 ada pada Nabi Yusuf alaihi salam, 25 ikulah yang kami bagi seketik surat. Dia bang ada Ustaz Nasbin, ada agak 5%. Di Pak Masril ada agak 2%. Kalau Pak Mustiadi itu agak 10% juga beliau komandan kita. Iko yang kami bagi sama-sama 25%, iko yang kami bagi sadunia kok. Barang surang lah kami bagi kilo tersebut. Perbandingannya kita cari surah Yusuf 31. Nabi Yusuf alaihissalam ketika ama angkeknya Zulaikha dikajak-kajak deh Zulaikha Nabi Yusuf kok. Dek gagahnya Nabi Yusuf ama angkek pun suka ke anaknya. Na'udzubillah. Dikajak-kajak.
Lari Nabi Yusuf ketakutan. Ketika lari dibuka di ayahnya pintu. Di ayahan ke isi orang raja. Mangga kalian main kaja-kajaan kau. Ya, ambo dikaja di amak kau. Ndak ada do bang. Inyo yang mengajar ambo dari tadi. Maka disidangkan mananglah Nabi Yusuf. Zulaikha ketika itu ayahanda ibunda merasa malu. Kalau istilah kini di Facebook lah ini usina murang disebut. Zulaikha nak menyangkut kita 200 tu. Duduk orang di muka rumah Zulaikha sih disebut orang. Pokoknya di masa aja di pasar membali bawang Zulaikha tak tahu cari tahu Zulaikha. Zulaikha itu disebut. Zulaikha ni malunya ibunda nyo undang lah orang banyak tu. Nyo undang ibu-ibu media sosial yang asal khibah fitnah tadi ke. Ketika orang sampai ke rumahnya, nyo agih pisau, nyo agih buah. Riwayat pertama menyampaikan buah bawang, riwayat kedua menyampaikan buah apel. Terserah aku buahnya. Pokoknya nyo agih pisau, diagihnya buah. Ketika orang telah duduk sadonya, Yusuf berjalanlah di muka orang tu. Maka berjalan Nabi Yusuf di bunda, tercangang orang sadonya. Apa yang terjadi? Sampai indak sadar memotong tangan Yusuf 31. Artinya ikolah gambaran gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lain waktu itu kita mencari apa di rumah. Ondeh Ustaz, kalau kami mencari apa ti rasa-rasa kamu muntah kan Ustaz. Lah salah pikir kami kiranya. Tapi kalau awal bulan lagi alhamdulillah. Kita laki-laki tidak perlu gagah mana dah. Yang perlu dompetnya gagah betul. Betul atau tidak? Kalaulah Nabi Yusuf saja bantu iko gagahnya yang 25%, apalagi Nabi Muhammad yang 50%. Allah Akbar. Tidak terbayangkan mbak, indah. Ayah anda ibu kami banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok Nabi Muhammad, pribadi Nabi Muhammad. Alun-alun tandingan di dunia. Iko mengenai pribadinya, mengenai sikap dan perilaku serta akhlaknya. Nabi Muhammad orang yang paling pemaaf di dunia. Nabi Muhammad ketika berjalan, datanglah orang kafir Quraisy. Muhammad mencalik Nabi Muhammad. Ini udah masuk. Nabi Muhammad kalau mencalik ini setengah-setengah. Kalau kita kan kamu tu, cari seketik. Nabi Muhammad ini tidak pernah mencalik seketik saja. Dia orang yang menghargai orang lain. Dia pasti membalikkan badan seluruhnya. Dihimbau dek kafir Quraisy, Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mencari, setiap basuh. Suatu ketika yang biasa basuh maludahan Nabi Muhammad, indah ado basuh, indah ado nampak. Kawan-kawan, mati si fulan yang biasa maludahan nambo tu. Ya Rasulullah sakitnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pergi ke rumahnya, nyoba buah-buahan, nyoba oleh-oleh buah tangan bahasa kitanya. Sampai kasinan dibuka pintu. Apa kata yang sakit? Wahai Muhammad, sekian lama ambo sakit, alun ado seorang pun yang mencari ambo. Engkau adalah orang pertama. Iko gambaran maafnya Nabi Muhammad. Kalau kita bahas kira-kira di dua orang sakit waswo. Kami balik juga Ustaz kami agih. Bungo kami Ustaz. Tapi jauh-jauh pot-potnya kan. Nabi Muhammad orang yang sangat pemaaf. Pemaaf mana? Ika rancak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayahanda ibunda kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ambo yang tak maafkan de ambo ni tidak. Tidak tak maafkan de ambo abang tidak. Kasabana muncungnya. Ayahanda ibunda sia kita tidak ambo maafkan orang. Nabi Muhammad saja yang tidak berdosa memaafkan. Allah yang Maha Pencipta memaafkan. Kalaulah Allah memaafkan, Nabi Muhammad orang yang mulia memaafkan, si kita sia tidak memaafkan orang. Sia kita tidak memaafkan orang. Jangan sampai kita sombong angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tak suka orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya sangat penyabar. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri tercinta meninggal dunia, paman tercinta pun meninggal dunia. Nabi Muhammad berharap mendapatkan sambutan yang baik di kota Taif.
Nabi Muhammad pun dakwah ke Taif. Apa yang terjadi? Apa yang diharapkan Nabi Muhammad tak bertemu sedikit pun. Batu melayang, tolang unta melayang, kanai pelipis Rasulullah berdarah. Rasulullah lari, diselamatkan. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, izinkan ambo balian buki ke orang-orang Taif itu. Apa kata Rasulullah? Jangan balian. Orang itu dia ada tahu. Besok akan lahir orang-orang beriman dari anak cucu orang. Ika pemaaf dan penyabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kalau dicari ke jemaah yang hadir ke lah sama juga balik nampak pemaaf dia penyayangnya. Nampak dari wajahnya walaupun mengangguk-angguk saya kata. Alhamdulillah. Ayahanda ibunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad elok bana. Kalaulah ada semua kebaikan kau di dunia kau, maka dikumpulkan semua kebaikan ada pada diri Rasulullah. Ada pada diri Rasulullah. Ustaz, kami seorang ayah, contoh baan Nabi Muhammad menjadi seorang ayah. Ustaz, kami suami, contoh baan Nabi Muhammad menjadi ayahanda ibunda seketek gambaran baan Nabi Muhammad kalau ka istri tercintanya. Suatu ketika di daki rumah Nabi Muhammad ada pertunjukan. Kalau bahasa kita ini pertunjukan lah Bu ya. Aisyah, kalau kita kan dia mencari ada tu manyingau-nyingau seketek. Apa kata Rasulullah? Mangga sayang. Dia mencari lah kita cari. Maka dalam riwayat disampaikan Nabi Muhammad tagak Aisyah tagak di sisi samping Nabi Muhammad, nyolataan dagunya di bahu Nabi Muhammad. Lah terbayang di bunda tu. Pipinya batempel seketek jo pipi Nabi Muhammad. Allah, romantis hati kan. Lebat itu apa di rumah ke ibu? Apa kata Rasulullah? Allah dia ke rumah gitu le. Baiklah bang. Jadi suatu ketika berjalan Nabi Muhammad bersama sahabat, kawan-kawan dululah kalian. Dulu kawan-kawanku, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Lumba lari lah. Pernah lumba lari apa? Lumba lari Rasulullah. Maka Rasulullah pura-pura kalah. Besoknya ketika istri tercinta tadi kulah mulai berisi badannya, lumba lari balik. Maka di situ Nabi Muhammad menang. Iko gambaran romantisnya Rasulullah kepada istrinya. Alhamdulillah yang hadir pun nampaknya Allah bantu itu juga nampaknya. Ayahanda ibunda, Nabi Muhammad pulang tengah malam, lalu istri tercinta indak digaduh heda. Tok tok tok. Jago lah ya, lah sampai saja maka menunggu ke pintu. Ada waktu itu. Nyo tunggu bahkan lalu di mungkupin. Lain bantu itu apa di rumah? Kalau mencari senyum yang hadir ke Allah, Ustaz kami amalkan tuh. Mudah-mudahan iyalah. Amin amin ya. Itu gambaran romantisnya Rasulullah ke istrinya. Ayahanda ibunda, Ustaz ambo polisi, sia contoh teladannya Ustaz. Ada pada diri Rasulullah. Rasulullah mencontohkan ba'a polisi sesungguhnya. Ustaz ambo tentara, contoh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan ba'a tentara sabananya. Rasulullah berperang. Rasulullah menjaga pertahanan negara. Allahu Akbar. Ustaz ambo guru Ustaz, contoh ba'a guru sabananya. Ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hanya menyuruh, Nabi Muhammad mencontohkan. Ketika seorang guru kini menyuruh, anak-anak kalian wajib salat 5 waktu kamu saja. Hanya menyuruh, tapi Nabi Muhammad mencontohkan. Nabi Muhammad yang dulu tagak menjadi imam di muka. Ustaz, ambo seorang pengusaha Ustaz. Contoh Nabi Muhammad. Baik ke pasar tertulis di sinan 5.000 gadang tulisannya. Pas kita macam lihat 1 ons. Nabi Muhammad tak pernah berdagang untuk itu. Baik ke pasar cari salak murah salak berantilah kita lah. Gadang tulisannya 5.000. Pas daki-daki ada tulisan ketek di bawahnya.
Nabi Muhammad kalau rancak iyo rancak, kalau indak rancak iko indak rancak, harganya pun berbeda. Contoh dagang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah katakanlah ada pada diri Rasulullah itu sadonyo suri tauladan yang elok untuk kita contoh. Maka contohlah bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat siddiqnya, bagaimana amanahnya, bagaimana tablignya, bagaimana fatonahnya. Yang ampe kau harus melekat pada diri kita dan iko pun harus sairian. Indah amoh jujur saja dah, siddiq saja. Ustaz, ambolah jujur Ustaz. Fatonah tu bekolah tu. Tak bisa. Banyak orang jujur tak jadi apa-apa. Batanya kita di jalan, di mana rumah Syanu di Sinan Pak, tapi nya tagak kan 24 jam di jalan tu galak-galak seorang. Jujurnya. Kalaulah empat sifat kau tak melekat pada diri kita, maka kira-kira ayahanda orang-orang yang terjerat korupsi, ikut orang-orang cerdas atau tidak kau? Cerdas ya. Pejabat-pejabat kita yang tertangkap di KPK orang-orang cerdas atau tidak? Apa tak tangkap? Karena tak ada siddiq dan amanah. Tak ada siddiq dan amanahnya. Maka harus melekat. Ustaz ambulah fatonah ambu Ustaz. Ada cerdas ambu yang tidak bisa cerdas saja. Harus diiringi dengan jujur, harus diiringi dengan amanahnya, harus diiringi dengan terpercayanya, cerdasnya, harus diiringi dengan tablignya. Ayahanda ibunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita contoh, kita tauladani sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau memang Nabi Muhammad tu mulia akhlaknya, kok banyak juga orang-orang Makkah tu nak suka kayaknya. Ayahanda ibunda, dari Nabi Muhammad ketek sampai 40 tahun, tak satu pun manusia yang tak suka ke Nabi Muhammad. Tak satu pun. Semua suku, semua agama suka ke Nabi Muhammad. Bahkan musuhnya pun mengakui kehebatan, keelokan Nabi Muhammad ke. Kapan Nabi Muhammad mulai dibenci? Ketika Nabi Muhammad dakwah terang-terangan. Nabi Muhammad tagak di Jabal Arafah. Ketika Allah sampaikan di belakang kau ada tentara yang mengepung kita, lai percaya kalian, percaya kata orang sadunya. 3 tahun usia kenabian, usia perkiraan 43 atau 44 tahun. Percaya orang sadunya. Ketika ambo sampaikan ambo Allah menerima wahyu, lai percaya kalian. Maka di sinalah orang mulai memberontak. Abu Lahab, celakalah engkau Muhammad. Itu yang pertama. Artinya apa ayahanda ibunda? Nabi Muhammad mulai ado lawannya ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyampaikan kebaikan, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran. Di sinalah mangko mulai. Ayahanda ibunda, maka dari itu, siapapun kita yang berprofesi sebagai mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, kalau dibenci, itu adalah wajar-wajar saja. Kita mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, dibenci, wajar. Apa wajar Ustaz? Karena hadiahnya besar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah sampaikan, kalau kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Kadang pahalanya wajar. Wajar resikonya kadang dibenci orang. Polisi, TNI, Pol PP, ASN, guru-guru menyampaikan kebaikan, mencegah orang berbuat kemungkaran, dibenci, wajar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sampaikan, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa orangnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika wa tu'minuna billah. Allah lah sampaikan,
kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita umat terbaik sadonya. Sia orangnya dengan catatan berani mengajak orang berbuat baik, berani mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ayahanda ibunda, makanya Nabi Muhammad ada lawan. Makanya Nabi Muhammad mulai dibenci ketika itu karena mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan kemungkaran, mencegah kezoliman, mencegah perzinaan, mencegah mabuk-mabuk, mencegah perjudian. Ayahanda ibunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Nabi Muhammad sosok tauladan dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ayahanda ibunda, Ustaz, kami kan ndak buya dah, kami kan ndak pendakwah dah. Batua, memang kita bukan pendakwah. Tapi ingat, dakwah bukanlah suatu profesi, tapi jadikanlah setiap profesi kita media untuk berdakwah. Kalau kita seorang TNI, TNI yang berdakwah, polisi, polisi yang berdakwah, ASN, ASN yang berdakwah, pedagang, pedagang yang berdakwah, masyarakat, masyarakat yang berdakwah. Artinya apa? Contoh Rasulullah. Rasulullah apapun perkarajonya, beliau selalu berdakwah. Ayahanda ibunda yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, alah jam 6.00 WIB dan sarapan pun alah dibagikan nampaknya. Fokuslah mulai berkurang. Maka dari itu kita ambil kesimpulan pada pembahasan kita pada pagi hari yang mulia. Ayahanda ibunda, yang pertama Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mencintai kita, melebihi kita mencintai suami, istri, anak-anak kita. Tak ada makhluk yang paling mencintai kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, baleh cinta dan kasih sayang Rasulullah ke kita tu. Yang pertama kenali sia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kerajuan wasiatnya. Apa wasiat Nabi Muhammad? Aku tinggalkan kepada kalian dua. Apa itu yang dua? Kata Rasulullah, kalau yang dua kau kita amalkan, selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah Al-Quran dan hadis. Yang keempat, berbanyak solawat kepada beliau. Ketika Allah perintahkan kita solat, Allah tak solat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tak puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tak zakat. Allah perintahkan kita solawat, Allah lebih dulu Innallah wa malaika, sesungguhnya Allah dan malaikat salluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, kirimkan salam penghormatan, salam yang elok, salam yang mulia kepada para nabi kita. Allah lebih dulu bersolawat. Yang kelima, kesimpulannya adalah kerjakan wasiat terakhir Nabi Muhammad, yaitu perbaiki sholat kita. Ayahanda ibunda, itulah kesimpulan pembahasan kita pada subuh berkah yang mulia ini, yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.